Halo semuanya, selamat datang kembali di diskusi edukasi dengan tema optimalisasi manajemen utang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Bersama saya Paulina dan 6 pembicara lainnya yang keren-keren banget. Nah, pembangunan nasional telah membutuhkan biaya yang melampaui batas kemampuan negara. Dan disinilah peran strategis utang pemerintah. Lalu, gimana sih caranya agar ini menjadi bom waktu? Yuk kita bahas. Saya mulai dari dasarnya ya. Manajemen utang pemerintah adalah strategi memperoleh pembiayaan dengan biaya dan resiko terkendali dalam jangka menengah hingga panjang. Menurut IMF dan World Bank, pemerintah memakai utang untuk menutup defisit APBN sekaligus mendanai sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Utang dibagi dalam dua jenis. Dalam negeri lewat surat berharga negara atau SBN dan suku negara serta luar negeri dari pinjaman bilateral dan multilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah lebih mengutamakan pembiayaan domestik untuk mengurangi resiko nilai tukar. Data terkini menunjukkan total utang per Desember 2024 sebesar 8,801 triliun dengan struktur SBN sebesar 8,378 triliun atau 87% dan pinjaman sebesar 1,250 triliun dengan rasio utang terhadap PDB pada akhir 2025 mencapai 40,46%. Masih jauh di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand maupun Filipina yang rasionya sudah di atas 60%. Pertama, beban bunga yang terus menaik. Pembayaran bunga di tahun 2023 hingga mencapai 441 triliun dan di tahun 2024 naik menjadi 497 triliun dan di tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi 552 triliun. Makin besar beban bunga, makin sempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Yang kedua, ketergantungan terhadap utang. Defisit APBN 2025 sebesar 616 triliun, sementara pembiayaan utang mencapai 775 triliun. Tanpa peningkatan kapasitas, penerimaan negara risiko debit trap mengintai dalam jangka panjang. Yang ketiga, risiko nilai tukar dan ketidakpastian global. Sebagian utang masih dalam mata uang asing, dolar AS dan yen Jepang. Pelemahan rupiah langsung membengkakkan beban pembayaran, kenaikan suku dan juga bunga global pun meningkat biaya penerbitan utang besar. Yang keempat, efektivitas penggunaan utang. Utang harus diarahkan ke sektor produktif yang mampu menciptakan multiplier efek. Produk yang tidak memberikan dampak nyata hanya menambahkan beban fiskal saja tanpa bermanfaat bagi perekonomian. Lalu bagaimana cara mengoptimalkannya? Ada 4 pilar utama yang perlu diperkuat. Pilar pertama adalah transparansi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui kemana anggaran dialokasikan dan bagaimana pinjaman digunakan. Dengan transparansi yang baik, pengawasan publik dapat berjalan secara efektif dan juga resiko penyalahgunaan anggaran dapat ditekan. Kemudian, pilar kedua adalah kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan anggaran dan utang negara membutuhkan aparatur yang kompeten, profesional, dan memahami tata kelola keuangan publik. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memastikan proses perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berjalan secara akurat serta tepat waktu. Pilar ketiga adalah pengawasan yang kuat. Pengawasan yang independen dan konsisten menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketika pengawasan berjalan seiring dengan keterbukaan informasi, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisirkan dan kinerja pemerintah menjadi lebih optimal.
Pilar yang keempat adalah disiplin dalam menjaga rasio utang terhadap PDB. Pengelolaan utang yang harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar tidak membebani kondisi fiskal di masa depan. Disiplin fiskal juga menjadi benteng penting bagi negara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan juga menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan memperkuat keempat pilar ini, utang negara tidak hanya menjadi alat pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, ada instrumen berkelanjutan dan SDGs. Nah, di sini dimensi pembangunan berkelanjutannya nih. Pemerintah mulai mengembangkan instrumen inovatif berupa Green Bond dan Green Sukuk untuk mendanai proyek ramah lingkungan sekaligus mendukung SDGs. Ini bukan sekadar angka ekonomi. Utang yang diarahkan ke infrastruktur hijau, pendidikan, dan kesehatan menciptakan fondasi fisik dan sosial yang kokoh bagi generasi mendatang. Integrasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mekanisme pengelolaan utang yang berorientasi pada SDGs ini sangat penting. Nah, prinsip dasarnya juga udah jelas. Utang dalam konteks pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai modal kerja jangka panjang, bukan belanja yang konsumtif. Setiap rupiah yang dipinjam ini harus punya daya ungkit nyata terhadap produktivitas nasional dan tidak merusak daya dukung kehidupan generasi mendatang. Green Sukuk juga menarik investor ESG dari seluruh dunia, memperluas basis pembiayaan sekaligus memperkuat pasar keuangan syariah domestik. Dari analisis tadi, ada 5 strategi konkret yang perlu diterapkan. Yang pertama, digitalisasi anggaran melalui SIPD, agar transaksi tercatat secara transparan, real time, dan juga memudahkan dalam proses auditnya. Yang kedua, redesign anggaran berbasis outcome, sehingga belanja pemerintah hanya fokus hasil nyata bagi masyarakat, bukan pada penyerapan anggaran. Yang ketiga, ada diversifikasi pembiayaan dengan menggabungkan obligasi, sukuk, dan juga peminjaman multilateral untuk meminimalkan resiko. Yang keempat, ada menjaga resiko utang secara disiplin agar tetap dalam batas aman dan juga pemerintah tetap fleksibel dalam menghadapi krisis ekonomi. Yang terakhir, ada meningkatkan integritas kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien dan juga transparan. Jika strategi pengelolaan utang dilakukan secara konsisten, manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Utang bukan sekadar beban keuangan, melainkan sebagai modal untuk meningkatkan perekonomian negara jika dikelola dengan baik. Uang dari hasil utang yang digunakan untuk hal-hal produktif seperti pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan sarana kesehatan akan menarik para investor dan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga perekonomian nasional akan tetap stabil. Kedepannya, melalui tata kelola yang rapi, Indonesia diakselerasikan mampu menjaga tingkat utang pada kisaran 40%, sekaligus membangun Indonesia Emas tahun 2045. Jika semua strategi ini diterapkan dengan konsisten, maka akan menghasilkan dampak yang nyata loh, di mana penggunaan utang yang produktif akan menciptakan multiplier effect. Pembangunan infrastruktur mendorong investasi masuk, membuka lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi meningkat secara inklusif. Maka stabilitas mikroekonomi pun terjaga karena resiko utang tetap terkendali. Lalu proyeksi ke masa depan apa sih? Dengan optimalisasi manajemen utang yang konsisten, Indonesia mampu menjaga rasio utang terhadap PDB di kisaran 40%, sekaligus mengakselerasi pembangunan menuju Indonesia Maju tahun 2045. Lalu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi manajemen utang bukan hanya menghindari resiko, tetapi tentang memastikan setiap pinjaman benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak membebani generasi di masa mendatang.